200 lebih instansi pemerintah terganggu dan masih dalam tahap pemulihan setelah PDN diserang ransomware Lockbit 3.0. Bersamaan dengan peretasan, pihak hacker yang dikenal dengan nama Brainchipper meminta uang tebusan senilai 8 juta dolar Amerika atau setara dengan 131,6 miliar rupiah. Permintaan ini jelas ditolak pemerintah. Hingga akhirnya peretas sampaikan akan merilis dan membuka akses data pemerintah Indonesia yang disandra secara cuma-cuma. Dengan syarat, negara memberikan pengakuan terbuka kepada publik atas kinerja mereka. Apa betul posisi hacker jadi lebih kuat hingga mampu mengatur dan menguasai negara? Ya pemirsa, dalam beberapa hari terakhir ini pelayanan publik di lebih dari 200 instansi pemerintah terganggu dan masih dalam tahap pemulihan. Setelah PDN diserang ransomware Lockbit 3.0 atau 3.0 bersamaan juga dengan peretasan pihak hacker yang dikenal dengan nama Brainchipper yang meminta uang tebusan senilai 8 juta dolar Amerika atau setara dengan 131,6 miliar rupiah. Permintaan ini tentu ditolak oleh pemerintah. Hingga akhirnya Pertas sampaikan akan merilis dan juga membuka akses data pemerintah Indonesia yang disandra secara cuma-cuma. Dengan syarat, negara memberikan pengakuan terbuka kepada publik atas kinerja mereka. Setelah berhasil meretas data, apa betul posisi hacker lebih kuat hingga mampu mengatur dan juga menguasai negara? Untuk membahas lebih dalam, pemirsa sudah bergabung bersama kami malam ini anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono, serta pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Johannes Djoko. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, selamat malam Mbak Anggi, selamat malam Pak Alphonse, Pak Dev. Malam Pak Joko, malam Mbak Anggi, malam Pak Dev. Baik, hari ini saya pertama-tama ke Mas Johannes Djoko dulu. Ya. Sebetulnya dengan terjadinya kejadian ini dan juga Presiden Jokowi sendiri sudah menyampaikan perlu adanya backup data seperti itu. Ada pesan lain yang disampaikan oleh Presiden terkait dengan hal ini karena kejadian ini kan bukan baru pertama kali ya, Mas Johannes. Ya, tentu apa yang disampaikan Pak Presiden itu kan ada 3 hal, Mbak. Yang pertama memang serangan cyber ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara juga terjadi begitu. Lalu yang kedua memang kita perlu melakukan mencari solusi ke depannya agar apa yang terjadi hari ini itu betul-betul bisa menjadi masukan, pelajaran bagi kita ke depannya dalam kita mengelola arsitektur digital kita ke depan begitu. Dan yang terpenting adalah arahan dari Bapak Presiden tentang backup data nasional itu harus segera dilakukan dan Pak Menko Polhukam Pak Hadi itu menyampaikan bahwa teknisnya bahkan lapisnya itu sampai 4 lapis lah kurang lebih begitu. Artinya apa? Ya sekali lagi apa yang kita alami hari ini itu betul-betul menjadi pelajaran yang berharga untuk nanti kita ke depannya bisa lebih baik. Sebelumnya kan memang kita sempat membaca bahwa para hacker ini meminta adanya pendanaan, adanya pengakuan terhadap kinerja mereka sendiri. Kalau Anda sebagai anggota Komisi 1 DPR RI sendiri melihat kejadian ini sendiri seperti apa, Pak? Ya, ini ada suatu pelajaran yang amat luar biasa berharga dan kalau menurut saya agak sedikit memalukan. Sebenarnya bukan sedikit, cukup memalukan. Kenapa? Karena ini sebuah semestinya ini kan adalah proyek besar yang dimana adalah proyek mercusuar pemerintahan saat ini yang merupakan perintah langsung dari Presiden untuk dijalankan. Akan tetapi pengimplementasiannya itu tidak berhasil dengan baik dilakukan oleh birokratnya Presiden. Nah, ini satu wake up call yang luar biasa kencang. Dan ini harus menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua elemen bangsa dalam melaksanakan semua perintah-perintah Presiden untuk memiliki contingency plan yang berlapis. Nah, kita di hack ini kan bukan pertama kali, sudah beberapa kali. Dan ketika kita transformasi ke PDNS, ya walaupun masih S ya, tapi ini adalah tetap PDN. Jadi standar protokol pengamanannya, pelaksanaannya, SOP-nya mestinya sudah sesuai dengan PDN. Lapisan firewall-nya itu sendiri, software-nya, technician-nya, jaringannya. Nah, itu semuanya sudah harus high level security-nya. Dan juga yang lebih menyedihkannya lagi, kok bisa kita nyimpan data dengan jumlah entah ratusan ribu atau jutaan terabyte ya, yang merupakan data ratusan KL, kok bisa sih kita nyimpan data nggak ada backup-nya gitu. Ya. Nah, handphone kita aja tuh setiap
berkala selalu melakukan auto backup Ya. kepada cloud. Dan cloud-nya pun juga ada backup-nya. Jadi kalau misalnya handphonenya kita ini ya, baik itu Apple atau Android ya, itu katakan hilang, ketika kita mengakses kembali, itu kita bisa mengekstrak datanya. Dan kalaupun misalnya data centernya dari Apple itu crash, itu mereka ada memiliki backup-nya. Jadi bisa dijamin 100% bahwa data kita tidak akan mungkin hilang. Baik foto, nama, segala macam. Bahkan data-data yang lalu pun bisa ke-ekstrak kembali. Nah ini kok Betul. data pemerintahan, data resmi, data pribadi seluruh warga Indonesia bisa hilang sampai pelayanan masyarakat, apakah itu paspor kah, ataupun itu juga mengurus beasiswa, itu semua jadi terganggu. Ini jadi momok yang sangat memalukan lah buat pemerintahan, dan ini harus ada langkah-langkah yang tegas dan jelas dari pemerintahan untuk memperbaiki hal ini semua. Begitu. Iya. Kalau menurut Pak Alfons sendiri seperti apa Pak? Tadi bahwa Pak Dev sendiri juga sudah menyampaikan ini sebetulnya bukan hanya pertama kali dan ini adalah pusat data. Apakah protokol keamanan dari siber kita sendiri memang masih kurang memadai atau memang secara infrastruktur memang masih belum mumpuni? Kalau Pak Alfons sendiri melihat secara teknis seperti apa? Secara teknis sebenarnya kita memiliki kemampuan kok. Cuman kesadaran untuk menjalankannya saja yang rendah. Dan hari ini mengakibatkan kepercayaan terhadap Indonesia runtuh. Kita bisa lihat bahwa banyak customer-customer kami yang mempunyai kantor pusat di luar negeri, mereka langsung diaudit. Jadi kepercayaan di luar negeri terhadap cabangnya yang di Indonesia, dia takut. Lu bilang backup, gue mau lihat mana tape-nya. Ini Pak tape-nya. Mana backup-nya? Ini, oke. Sekarang coba lu restore, gue mau lihat. Jadi kepercayaan itu runtuh. Jadi karena sudah berulang-ulang dan ini yang paling parah gitu loh. Dan ya saya harap kita belajar ini benar-benar kepercayaan terhadap pengelolaan data Indonesia ini sudah di dasar laut begitu loh. Dan ini terimbas kepada yang nggak bersalah, yang bikin salah PDN. Yang swastanya sekarang mereka jalankan dengan baik. Mereka kasih tahu saya, gue pusing nih, gue seminggu ini di audit, gue nggak bisa tidur. Kita tahu lah, kalau di audit itu pasti orang audit itu akan mencari segala macam. Nah, itu salah satu gambaran yang sedang terjadi. Jadi kepercayaan terhadap kita agak luntur ya. Memang saat ini proses evaluasi dan juga pembenahan kan masih terus dilakukan begitu ya Pak Alfon. Tapi dengan diberikannya akses secara cuma-cuma yang akhirnya sudah disampaikan itu, sebetulnya masih bisa mengamankan data-data nasional kita nggak sih Pak? Data kita sebenarnya kita to be honest ya, data kependudukan KTP, data KK, data nomor telepon, data pemilikan kendaraan bermotor, data kesehatan itu 2022-2023 sudah bocor. Jadi itu data kalau udah bocor nggak bisa batalin, nggak kayak bahan bocor. Bahan bocor kalau tampil selesai. Data itu kalau bocor once it is in the internet, it is there forever gitu loh. Kita perlu tahu itu. Nah, sebenarnya apalagi yang perlu dibocorkan saya nggak mengerti. Mesti sesuatu yang lebih rahasia lagi. Kalau peretas ini mengklaim dia punya data yang saya sebutkan tadi, udah bocor, mau apain lagi gitu loh. Jadi ya sebenarnya itulah posisi kita. Lalu apakah data yang ini bisa balik ya? Kita harapkan dia kasih key-nya. Kemarin dites harusnya bisa kembali. Cuman kalau tidak salah ada dua yang jadi masalah. Yang satu barbuk, yang satu lagi logbit yang dikasih itu barbuk yang mengenkripsi VMware, lalu yang logbit ini mengenkripsi Windows. Nah, yang ngelola server ini harusnya mengerti, yang orang PDN please lah, kamu mengerti caranya. Jangan ada mirroring segala macam, ada teknisnya. Kalau nggak mengerti, cari orang mengerti. Karena kita beberapa dari teman yang berusaha membantu komunikasi dengan PDN, mereka malah bukannya malah tertutup gitu loh. Mau dibantu malah bukannya terima kasih yang dikasih ini malah tertutup. Nggak mau, ya lama-lama orang nggak mau bantuin kalau begitu. Iya. Justru ada yang dipertanyakan ketika sesuatu tidak dilakukan secara open begitu. Mas Johannes sendiri, karena Mas Johannes punya agenda lain juga setelah ini, apakah ada evaluasi terhadap kementerian terkait Mas Johannes yang diketahui dari teman-teman di KSP sendiri terkait dengan persoalan yang cukup mengganggu dari kejadian ini? Ya, bukan hanya tentang kementeriannya ya Mbak ya, tetapi tentang bagaimana ekosistem dari arsitektur digital
digital nasional ini itu yang harus dievaluasi bersama, dan proses itu sekarang juga sedang berjalan. Segala sesuatunya juga terus dilakukan. Teman-teman Kominfo dan teman-teman BSSN, Pak Budiari maupun Pak Insa itu terus-menerus hari ini berkolaborasi untuk terus melakukan berbagai penanganan-penanganan, sehingga yang terpenting adalah, Mbak, bagaimana layanan publik itu bisa segera pulih hari ini, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bisa dilakukan evaluasi dan perbaikan sehingga arsitektur digital nasional ini ke depannya itu bisa memenuhi standar dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Sehingga masukan-masukan, karena yang kita hadapi situasi hari ini adalah situasi perang begitu ya Mbak ya. Yang dirugikan itu bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat, bangsa dan negara. Artinya dalam situasi hari ini kita stop lah untuk saling menyalahkan, tetapi mencari solusi-solusi terbaik seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden kemarin, sehingga situasi ini bisa kembali pulih. Dan memang kalau informasi-informasi yang lebih lanjut berkembang seperti apa, nanti mungkin teman-teman Kominfo yang lebih bisa mengupdate perkembangan-perkembangan positif apa yang bisa disampaikan begitu. Iya, dan Mas Dev, saya juga sepakat dengan Mas Johannes tadi. Memang beberapa hari terakhir ini kan cukup ramai begitu ya di media, apalagi ketika pihak hacker sendiri berani untuk meminta tebusan kepada negara, kemudian ada embel-embel membutuhkan pengakuan dan lain sebagainya, sehingga muncul asumsi apakah setelah meretas data ini justru posisi hacker ini lebih kuat sehingga bisa mengatur-ngatur negara atau menguasai negara. Mas Dev punya tanggapan? Gini, kalau dikatakan mereka itu bisa mengatur negara sih enggak, karena kan yang mereka pegang itu kan adalah data. Ya, memang data itu adalah cukup memiliki dampak yang besar karena bisa mempengaruhi segala macam hal. Nah, sekarang itu yang penting yang utama adalah bagaimana kita bisa mengamankan data-data tersebut, memastikan pelayanan itu bisa dipulihkan kembali sehingga kita kembali memiliki kedaulatan dan otoritas terhadap dunia cyber kita. Nah, Kominfo dan juga BSSN hari ini juga tadi kita sudah mengunjungi DPR, mengunjungi beberapa pusat pelayanan mereka, kantor di BSSN. Kita melihat bagaimana mereka memperbaiki sistemnya, itu sudah ada progres-progresnya, dan juga sudah melakukan tindakan-tindakan tahapan-tahapan untuk lebih pengamanan lebih baik lagi. Ya, cuman yang kita cukup kecewakannya, dan ini kan ya tadi seperti saya katakan, ini kan bukan pertama kali data berulang kali dijual di dark web, ya itu sudah bocor. Kalau sudah bocor memang sudah tidak bisa diapa-apain, sudah data sebar di mana-mana. Akan tapi kan kalau di hack ini kan bukan pertama kali, dulunya kan juga pernah kan waktu kejadian Biorka. Nah, sekarang kejadian lagi Brain Cyber menghack kita dan bahkan melumpuhkan beberapa pelayanan publik. Nah, dan kalau dari komunikasinya yang terkemuka di media sosial ataupun di media umum, itu jelas mereka menggunakan bahasa Indonesia, jadi sepertinya ini adalah dari internal, dari dalam negeri, dari orang Indonesia. Nah, Pak Semi selaku Dirjen Aptika, dia dengan berbesar hati mengambil tanggung jawab dengan mundur dari posisinya sebagai bentuk tanggung jawabnya. Itu adalah tanggung jawab moral beliau. Nah, sekarang ini harus dilanjutkan ya dengan Kominfo dan BSSN untuk lebih kerap menyelesaikan persoalan ini dan terus menjalin komunikasi. Jadi jangan lagi menyalah-nyalahkan, jangan lagi bilang BSSN loh, saya hanya terima alatnya, saya hanya menjalankan program dan mesin yang sudah kami terima, kami tidak terlibat di dalam pengadaannya, dalam pemasangannya, dalam settingannya, dalam pembuatan SOP-nya. Nah, terus begitu berbalik lagi nanti Kominfo bilang loh, ya kami sudah menyiapkan tinggal dijalankan. Nah, akhirnya saling tuduh-tuduhan karena itu yang sempat terjadi sebelumnya. Nah, sekarang ini direvisi kembali, didudukan kembali ya, apabila memang perlu ditarik ke atas ke Menko Polhukam atau naik lagi ke atas sampai dengan Presiden turun langsung ya, kalau memang itu dibutuhkan ya itu lain ceritanya. Nah, kan tapi saya yakin para pembantu presiden ini
mampu berkomunikasi dan bisa membuat formulasi yang tepat untuk menjalin komunikasi dan menciptakan suatu ekosistem yang lebih nyaman dan tenang, begitu. Iya, karena sebetulnya kalau diperhatikan memang bukan hanya tanggung jawab satu individu saja. Ketika Ya. kami melihat bahwa Pak Sebi akhirnya mengundurkan diri, memang sebetulnya bukan hanya tanggung jawab satu orang. Tapi ini betul tadi yang kata Mas Dev, bahwa ini sebetulnya kerjasama dan kolaborasi sama-sama. Pak Alfon, sebetulnya bagaimana dengan protokol keamanan yang dimiliki oleh keamanan siber kita sendiri sebetulnya? Karena jika tadi diperhatikan bahwa ketika Presiden Jokowi menyampaikan perlu adanya backup data, ini kan sebetulnya persoalan yang simpel, yang paling dasar, tapi justru tidak dilakukan. Apakah memang tidak mumpunikah atau memang belum sampai ke sana begitu? Memikirkan pola pikir IT begitu? Harusnya pengelola data itu malu kalau sampai, jangankan presiden mesti ngomong, kalau sampai menteri mesti ngomongnya kita malu. Ini menteri Polhukam, bahkan sekarang presiden yang mesti ngomong tolong backup data kamu gitu loh. Harusnya waktu kamu ngelola data, kamu udah tahu data itu harus di backup gitu loh. Hal yang paling Mau simpel, ya. orang teriak-teriakin kamu nggak dengar, mesti presiden, kasihan presiden ngurusin kamu backup data. Nah, yang ngelola data, please listen and know what happened, where you are at this moment gitu loh. Tolonglah sadari gitu. Sekarang mesti presiden yang ngomong tolong backup data. Presiden bukan ngurusin backup data, urusan banyak. Presiden mesti ngomong backup data. Apa nggak malu gitu loh kita. Iya, tadi seperti sampaikan juga pada akhirnya Menko Polhukam juga angkat suara. Mas Yohanes tadi juga sempat spill begitu ya. Ada juga pandangan dan juga pendapat yang disampaikan oleh Menko Polhukam dan tentunya juga sudah berkoordinasi dengan Presiden sendiri. Bisa disampaikan juga Mas Yohanes untuk rencana ke depannya sendiri. Ya, kita tunggu aja Mbak kerja-kerja yang sekarang dilakukan oleh teman-teman Kominfo dan BSSN, karena Pak Alfon sendiri juga paham bagaimana penanganan data ini harus dilakukan dengan prudent, kemudian dilakukan dengan tingkat kerja-kerja yang betul-betul tenang, penuh kesabaran, karena kalau tidak ini kan terkait dengan Pak Dev tahu ini tentang keamanan negara, jadi kita tunggu saja Mbak. Bagaimana hari ini kita tahu benar teman-teman Kominfo dan BSSN itu sedang berjibaku 24 jam untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Sebetulnya kan kita kalau memperhatikan juga bahwa proses pemulihan ini kan membutuhkan waktu ya, Mas Yohanes, Mas Dev dan juga Pak Alfons begitu. Dengan situasi Indonesia yang saat ini memang seperti sekarang ini begitu kan, apakah nantinya ini akan mempengaruhi bagaimana investor memandang negara kita dan nantinya akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi? Semoga tidak lah, kita harapkan ya ini jangka pendek. Semoga kita bisa mengubah kebiasaan kita dan ini ya udah terjadi, kita hadapi ini faktanya, kita mengubah. Tolonglah pengelola data sadari apa kewajiban ada, jalani aja standar pengelola data yang baik. Ada ISO semuanya, tinggal di Google baca dan jalani itu aja. Ya, Mas Dev? Ya, saya yakin sih tidak akan ada dampak kepada pertumbuhan ekonomi ataupun juga kepada dunia investasi, karena itu adalah hal yang berbeda. Investasi kan lebih berkaitan kepada satu kepastian hukum ya, terus dua insentif pajak ya, terus tiga lebih kepada ketersediaan sumber daya manusia ataupun sumber baku produknya, lalu juga kepada logistiknya. Hal itulah yang lebih menjadi tolak ukur untuk memastikan investasi dan pertumbuhan ekonomi kita. Ini memang agak sedikit a bump lah, sedikit hurdle, akan tapi bukan berarti menjadi satu halangan ataupun menjadi penghambat. Tadi berkali-kali kita dengar negara harus segera memperbaiki sistem keamanan cybernya sendiri, pendataan dan segala macamnya. Kami juga sempat mendapatkan informasi bahwa sebetulnya anggaran yang dilontarkan untuk PDN ini sendiri kan bukan anggaran yang kecil begitu ya Mas Dev. Ya. Ketika ini pada akhirnya kembali bisa diretas kembali begitu. Apa yang disampaikan dari BSSN ketika berkomunikasi dengan teman-teman Komisi 1 DPR? Ya, dari BSSN menyampaikan tentang apa yang mereka sudah kerjakan, apa yang mereka sudah perbuat. Cuman kan yang kita menjadi pertanyaan buat kita semua, kenapa ini kerap terjadi? Kenapa kebocoran? Kenapa hackingan? Dan ini berulang kali menunjukkan bahwa SOP yang mereka bangun, sistem yang mereka bangun itu masih sangat lemah. Dan ini yang membutuhkan
bukan hanya perhatian saja, akan tapi juga membutuhkan reformasi secara menyeluruh, baik dari sistemnya itu sendiri, technician-nya itu sendiri, lalu melakukan berbagai verifikasi ulang lagi akan link-link masuk kebocoran itu dari mana saja, apakah ada komunikasi dengan internal kah, atau memang sistemnya yang memang tidak didesain untuk kuat. Ini karena kalau penghackeran penyerangan dari asing ya ataupun yang sering terjadi di negara luar ya itu memang bukan hal yang sering terjadi di macam-macam negara adidaya seperti Amerika atau negara-negara maju, negara-negara barat pun juga sering baik websitenya ataupun juga central sistemnya itu diserang dari luar. Akan tapi setiap kali ada serangan, betapapun hebatnya itu, betapa complicatednya virus yang berhasil dikirim, mereka dapat cepat melokalisir, menutup link-nya itu, sehingga tidak sampai berhari-hari dan sekian lama kebocoran ini terjadi. Ya, nanti kalau ke depannya itu kita memiliki suatu musuh yang memang sangat serius, bisa saja dimasukkan software ataupun juga virus yang benar-benar mematikan dan menghancurkan, merusak seluruh data yang kita miliki, sehingga benar-benar kita hilang datanya secara keseluruhan. Nah, itu kan bukan hanya mengganggu lagi, tapi bisa merusak nama baik dan wibawa pemerintah dan juga pelayanan kepada masyarakat, begitu. Ya, yang terakhir dari Pak Alfons sendiri, bahwa sebetulnya key encryption yang kita miliki ini sebetulnya berarti harus diperkuat sehingga apapun bentuk yang masuk nantinya tidak bisa membobol semua bentuk data. Kalau tadi dari penjelasan Mas Dev sendiri, tapi ini kan membutuhkan waktu, Pak Alfons. Ini kan satu proses ya, proses mengamankan data. Jadi saya saranin simpel aja begini, kita banyak orang yang bisa, oke? Pemerintah carilah industri yang sekarang bisa diandalkan. Apa itu? Industri perbankan. Jadi cari, kalau memang pengen orang pemerintah, cari industri, bank pemerintah, bank mandiri, ya kan, atau mau swasta, BCA, itu dua saya sarankan. Silakan dipelajari, belajar kepada mereka. Mereka tiap hari diserang, mereka punya data center yang bagus, punya data yang berharga, berhasil tidak diserang. Jadi kalau mau belajar, itu salah satu saran saya. Kalau saya berikan perincian banyak sekali, panjang sekali gitu loh. Kira-kira begitu aja. Kan di Indonesia nggak kurang orang pintar, banyak orang pintar. Mau nggak kamu belajar, mau nggak kamu berubah, itu aja sih. Mau nggak belajar dan mau nggak memperhatikan hal-hal yang kecil, sebatas backup data aja tadi sempat miss begitu. Baik, terima kasih sekali untuk waktu dan juga untuk penjelasannya Mas Dev Laksono selaku anggota Komisi 1 DPR RI dan juga Pak Alfons Tanujaya, pakar keamanan siber dan tadi juga dari AFP Johannes Joko yang telah hadir malam hari ini. Baik, selamat malam semuanya.